Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala naji waqtafa amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah atas semua anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Tentunya yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan sandang, pangan, dan papan, tetapi yang kita syukuri itu lebih utama yang tidak kasat oleh mata, yang tidak mampu dirasa oleh panca indera. Dan hakikatnya apa? Yaitu kenikmatan yang mampu membuka kunci surganya Allah Jalla wa'ala. Apa itu? Itulah ilmu. Dan pada pagi ini akan membahas salah satu, bahwa kalau kita berkaitan dengan ilmu ini, istilahnya itu mandek atau tidak nambah-nambah, bahaya Bapak. Dan ilmu yang kita bahas itu adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Nabi dan para sahabat. Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, ketika kita merangkai doa Rabbana atina fid dunya hasanah, sebagian kita mengatakan bahwa fid dunya hasanah ada kebaikan dunia, dan dipersepsikan fid dunya hasanah itu apa? Hanya materi dan dunia saja. Padahal jika kita merujuk kepada yang dikatakan Al-Hasan Al-Basri, beliau itu ulama cendekiawan yang hidup pada masa awal Khalifah Umayyah, murid dari Anas bin Malik, kelahiran tahun 62. Beliau berkata berkaitan dengan Al-Hasanah itu yang ada di surat 2, surat Al-Baqarah. Maknanya fitnya hasanah adalah apa? Adalah ilmu dan ibadah. Maka barang siapa yang Allah Jalla wa'ala berikan ilmu dan kemudahan ibadah, maka itulah yang disebut hasanah, kebaikan. Jadi bukan materi tok, bukan kita punya mobil, bukan kita punya rumah, bukan punya harta, tidak. Tapi adalah hasanah di sini ada, menurut Al-Basri, adalah kemudahan ilmu, kemudahan ibadah dan ilmu yang kita dapat. Dan itulah yang harus kita syukuri. Bahkan Ibnul Qayyim itu dalam Thoriq Al-Hijratin, di kitabnya itu, Al-Hasanah itu sifatnya apa? Memuji, mencintai, dan memanfaatkan semua nikmat untuk lebih taat. Sama ini dengan perkataan Abu Hazim, kullu nikmatin la tuqribu minallah fahuwa baliyatun. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah awal bencana. Ikhwan fillah, azakumullah. Hari ini tanggal 5 Agustus, dan
alhamdulillah kami para santrinya Ustaz Miftah itu diajarin, dibahas dalam kitab hari Kamis kemarin adalah kitab Nasoyul Ibad di bab 5, dan ini harus kita pahami Bapak. Himbauan ini judulnya adalah nasihat-nasihat yang mengandung 6 himbauan, dan kita harus paham. Kalau tidak paham, susah dunia akhirat, terutama akhiratnya nanti. Jadi poin dari 6 himbauan itu apa? Yang pertama adalah takut kita kepada apa? Allah. Kenapa? Ketika Allah memberikan kita, ketika saat sakaratul maut, kalau kita sakaratul mautnya tidak benar, maka selesai itu, kesananya pasti parah. Yang kedua adalah takut kepada malaikat pencatat amal. Maksudnya apa? Kalau yang dicatat itu amal-amal memalukan, perbuatan kita yang memalukan dicatat oleh malaikat, itu yang repot. Yang ketiga apa? Takut kepada setan. Maksudnya apa? Manakala si setan ini merasuki tubuh kita dan kita berbuat merusak amal-amal kita. Kita sholat subuh berjamaah, dengarkan tolabal kultum semacam ini, itu hasanah, tetapi setan bisa merusak itu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ada takut kepada apa? Malaikat pencabut nyawa. Kenapa? Ketika kita nanti naudzubillah min dzalik matnya suul khotimah, kita berlindung atas saat itu. Dan kelima adalah takut kepada dunia. Kenapa? Ketika dunia bisa memperdayakan kita. Dan terakhir adalah takut kepada keluarga, yaitu apa? Keluarga yang membuat kita lupa akan akhirat. Bahaya semuanya ibu-ibu ini. Harus kita pahami dan harus kita lawan. Nah, pada pagi ini tidak membahas 6-6-nya, satu saja, yaitu adalah innal mu'mina fi sittati anwa'i minal khaufi ahduha. Hendaknya orang mukmin takut terhadap 6 perkara. Satunya apa? Min kibalillah an yakutsa minhul iman. Takut kepada Allah ketika Allah mencabut iman dari diri kita. Kalau Allah cabut iman dari kita, nyungsep kita, parah gitu kesananya. Karena maut itu adalah pintu masuk ke alam selanjutnya. Ikhwatal iman rahimakumullah, peristiwa kematian selalu mengguncang akal dan batin manusia. Dalam menghadapi kematian orang yang sangat dicintai seperti suami, istri, anak, dan orang tua, kita dihadapkan pada suatu peristiwa yang kadang-kadang sebagian orang cara menerima harus dengan pelan-pelan, sok, begitu mendadak. Ya memang begitu kematian, tidak perlu istrinya permisi, nggak ada, hanya Allah. Di antara kita bisa saja. Nah, belia muda maupun tua tidak ada yang tahu. Mereka pun bisa merasakan kematian. Setahun atau beberapa tahun yang silam, kita barangkali masih melihat saudara kita, teman kita, jamaah kita dalam keadaan sehat walafiat. Ia pun masih muda ataupun kuat, namun hari ini ternyata ia telah pergi meninggalkan kita. Kita pun tahu, kita tidak tahu kapan maut menjemput kita, entah besok, lusa, atau beberapa yang akan datang, entah kapan. Namun kematian sobat kita, saudara kita, kenalan kita, harusnya itu sudah cukup sebagai pengingat yang menyadarkan tentang kita dari kelalaian-kelalaian kita. Ini penting terutama untuk hamba yang dhaif ini.
yang tua mati, yang bayi mati, yang muda mati. Untuk perihal kematian ini ada beberapa hal yang patut kita pahami dan harus kita ketahui. Dasarnya tak lain dan tak bukan apa? Qala Allah, qala Rasul. Nah, stressing yang pertama, penekanan yang pertama adalah di surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jelas Allah udah ingatkan kita, udah diingatkan kita. Harus kita pahami, harus kita mempersiapkan diri. Bahkan di surat Al-Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tak satu pun orang tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Di hadis riwayat Tabrani, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, isma syi'ta fa'inaka mayitun. Wahai Rasulullah, berlakulah, hiduplah semau kamu, tapi ingat kamu akan mati. Artinya apa? Ini buat kita juga. Bapak, ibu-ibu, Hadi, lu inget ya, kita akan mati. Masihkah kita sombong? Masihkah kita harus berbuat zalim kepada saudara, kepada teman, kepada siapapun juga? Kedua, strategi yang kedua adalah sabda Nabi SAW yang menganjurkan kita untuk mempersiapkan kepada kematian. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dan lainnya. Ini sering didengung-dengungkan oleh Ustaz Miftah. Al-Qais man dana nafsahu wa anali lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Beramal untuk kematian, setelah kematian. Artinya apa? Sholat kita itu nawaitunya untuk kematian, setelah kematian. Puasa kita, birrul walidain kita, semua aktivitas kita nawaitunya ke sana. Bukan zikir supaya dapat bisa beli motor, beli mobil. Tidak ada, itu salah itu. Pernah waktu itu ada ustadz, udah dokter lagi, sekali doang saya pakai apa? Ustadz bilang, udah saya pakai. Betul, nggak mau lagi. Zikir suruh kita supaya dapat mobil. Dah. Kemudian wal ajisu man ataba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan orang lemah adalah orang yang mengikuti dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Tul amal, panjang amal-amal. Nanti kalau punya duit ya saya mau begini. Bahas panjang angan-angan. Tidak tahu bahwa waktu berjalan terus. Ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum. Salah satu nama Allah yang 99. Allah itu Maha mencipta. Allah ciptakan laki dan perempuan. Allah ciptakan pagi dan malam dan siang. Allah ciptakan hidup dan mati. Bahwa kita pun akan sama dengannya, akan kembali pada Allah. Dunia akan kita tinggalkan di belakang. Dunia hanya sebagai lahan mencari bekal. Alam akhiratlah tempat lahir kita. Dan itulah tujuan kita. Nggak ada tujuan lain. Dunia ini sebagai sarana saja. Sama kalau dalam satu usaha seperti para membuat usaha organisasi adalah cara untuk mencapai tujuannya bagaimana perusahaan itu hidup dengan baik dan benar. Sungguh kematian dari orang sekeliling kita banyak menyadarkan kita kalau kita tahu harusnya begitu. Terutama untuk yang dhaif ini, yang fakir, yang tidak punya ilmu ini. Oleh karena itu kita diperingatkan untuk banyak-banyak mengingat mati. Untuk itu berapa hal di bawah ini bisa menjadi pegangan hidup kita yang harus kita tuntunin. Jamaah pencinta ilmu syar'i, Rasulullah menegaskan bahwa agar kita mengingat mati dan mempersiapkan diri
menghadap kematian. Kalau usia saya 63 tahun, artinya apa? Sudah 63 tahun saya akan menemui Allah Jalla wa'ala. Apa? Kematian. Siapapun di sini, siapapun yang di rumah, siapapun yang hidup, kalau tadi dikata di depan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasai nomor 1824 dan Tirmizi nomor 2307 dan Ibnu Majah nomor 4258, apa sabda Rasulullah? Aksiru zikra hadhil ladzah, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Apa itu? Kematian. Kematian disebut juga hazim, memutus. Karena dia memutuskan antara kelezatan di dunia. Kalau mati, udah kita tidak bisa makan. Sakit saja, sakit, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan itu, masih gini, masih gitu. Itu sudah memutuskan kelezatan. Dan itu bapak-bapak, kalau itu kita ridho terhadap itu, lalu kita sabar, masya Allah, itu adalah pahala bagi kita bapak. Apapun yang menimpa kita, nggak ada yang jelek di dunia ini, pasti bagus. Ini menurut Allah tentunya, dan kita harus mengikuti. Lalu yang kedua di hadis riwayat Ibnu Majah nomor 429 dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu seorang Ansor mendatangi beliau, ia memberi salam dan bertanya, ya Rasulullah, ayyal mu'mina afdal, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Nah, jadi ini mukmin yang bicara, bukan muslim. Karena muslim itu ada yang fasik, ada munafik. Kalau mukmin ya mukmin yang beriman. Beliau menjawab, ahsanuhum khuluqan. Nah, ini dia. Yang paling baik adalah akhlaknya. Masya Allah. Artinya apa? Kalau kita jenggotan, jidatnya hitam, kemana pakai gamis, ngomongnya agama terus, tapi kalau kuluknya jelek, selesai itu. Dasarnya apa? Ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian si sahabat tanya lagi, lalu manakah yang paling cerdas? Nah, cerdas nih, artinya itu otaknya nggak bebelah. Ia kembali bertanya, lalu Rasulullah menjawab, aksaruhum limauti zikron, yang paling banyak mengingat kematian. Bener loh Bapak, ketika kita naik motor di set, kita mau marah, tapi ingat, akhirnya nggak jadi marah atau ngomel. Contoh yang simpel aja. Kemudian wa ahsanuhum lima ba'dautis dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya apa? Kematian. Habis ini kita masuk alam kubur, alam barzah. Habis itu alam-alam yang selanjutnya sampai nanti kepada Siratal Mustaqim, neraka ataupun surga. Ya, ekspektasi kita, harapan kita ya diwannya dulu nih, satu-satunya dakhula jannah, dimasukkan kepada surga. Surga itu karena kita dimasukkan Bapak, bukan karena amal kita sendiri, tapi apa? Rahmat dari Allah. Kemudian aulaikal aqyas, itulah mereka yang paling cerdas. Jadi apa? Mempersiapkan kematian, mempersiapkan dunia setelah ini, kita persiapkan. Jamaah rahimakumullah, dua poin di atas menggambarkan betapa sayangnya Rasul kepada kita. Untuk itu mari kita berusaha untuk melakukan apa yang Rasul ingatkan kepada kita, yaitu apa? Banyak-banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri menghadap kematian. Rasul gitu mengingatkan kita.
Bapak dan Ibu, tidakkah hati kita tergerak? Siapa yang jamin minggu depan atau pekan depan atau bulan depan atau tahun depan kita masih bisa duduk bersama-sama mendengarkan kultum semacam ini, memakmurkan masjid ini? Maka Bapak sekali lagi berkali-kali dan tetap saya akan himbau, hari ini Isnin pada maghrib sampai isya, Bapak datang duduk dengarkan apa kata Musawid. Hari ini kalau insya Allah membahas buku Riyadhus Shalihin, datengin Bapak, udah duduk aja. Karena saya nggak punya buku, nggak ada urusan, pokoknya dengerin apa kata Ustaz Miftah, dengerin bagaimana santri-santri Ustaz Miftah belajar. Tidakkah kita tergerak akan hal itu? Karena bahwa kalau kehidupan di dunia kita tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, pasti final di dalam neraka. Jamaah pelindung surga rahimakumullah, kematian akan menghadang setiap manusia. Proses tercabutnya nyawa manusia akan diawali dengan detik-detik menegangkan lagi menyakitkan. Peristiwa itu dengan sebuah sakaratul maut. Nah itu, makanya ketika sujud tadi, sujud terakhir, Allahumma nas'aluka husnul khotimah. Terus yang mulibul qalb, tabit qalbi ala dini, wahai zat yang membelah malaikat, tetapkan aku dalam agamamu. Masya Allah. Dalam kitab Al-Maut halaman 69, Ibnu Abi Adunya rahimahullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an berkata, Al-mautu afsu haulin fid dunya wal akhirah alal mu'min. Kematian adalah kengerian paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi seorang yang beriman. Orang beriman yang diomongin ini bukan orang muslim, orang beriman. Insya Allah kita ini kematian adalah ngeri yang paling dahsyat. Rasulullah saja mengingatkan kepada kita tentang kematian. Mungkin diantara kita, saya lihat tuh non muslim tenang-tenang aja gitu. Saya bilang, atau mungkin diantara kita, itu orang bejat itu pegangannya komer melulu, matinya jangan salah. Lalu wahwa asyadu min nasiril manasir wa qardin bil muqarradin wa goliyin fi kudur. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Masya Allah. Air panas kita kena aja, kita udah pengen pastinya mengaduh atau ya Allah apa dosa saya dan semacam. Ini lebih menyakitkan dari goresan gergaji yang tergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih lebih menyakitkan dari itu. Masya Allah. Tidak takutkah kita akan kematian? Mari kita selalu berbuat baik. Kemudian walau anal mayita nusriya fa akbar ahlad dunya bil mauti mamtaqu bi syai'in wala ladza bi umin. Seandainya ada mayat dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penduduk dunia itu tidak akan nyaman dan hidup dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Itu ada di kitab Al-Maut halaman 29. Bapak dan ibu-ibu yang Allah rahmati, lalu apa kesimpulannya? Hendaklah kita takut kepada Allah. Ketika Allah mencabut iman dan dari diri kita, takutlah akan itu. Min kibalillah an yakhutsa minhul iman. Siapa yang bisa jamin kita akan mati dan pasti dalam keadaan husnul khotimah? Siapa yang jamin? Maka doa kita
ketika sujud Bapak, sujud terakhir, mau sholat fardu mau sholat sunnah, lakukan itu. Penting tuh Bapak, terutama hamba yang dhaif ini. Kematian adalah kengerian yang paling dasar di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji syaitan, gunting panasnya air mendidih, dan bejana. Jamaah rahimakumullah, sooner or later, cepat atau lambat, pasti kita akan mati. Cepat atau lambat. Rasulullah SAW mengingatkan kita di hadis riwayat Bukhari nomor 6488. Rasulullah bersabda, al jannatu aqrabu ilai ahadikum min siraqi na'lih. Surga lebih dekat kepada salah seorang daripada kalian dari tali sendalnya. Surga, kalau surga lebih dekat daripada tali sendal kita, artinya apa yang kita di tubuh kita. Begitu juga dengan neraka. Wan naru mislu dzalika, neraka juga seperti itu. Penjelasan berkata surga dan neraka lebih dekat daripada tali sandal, maksudnya adalah ketaatan yang sangat kecil dapat mendekatkan kita kepada surga. Seperti apa? Tersenyum, Pak Nandan, Pak Agung, senyum. Salah itu yang terkecil itu. Menyingkirkan kerikil kecil yang berada di jalan dan berbagi hadiah dengan tetangga. Masya Allah. Ada sejamaah itu, Bapak, ada jamaah di antara kita nih. Itu kalau Jumat tuh pisang, saya cek tuh harganya 40.000. Lalu untuk santri atau bukan untuk tamu-tamu kita, kurma, Masya Allah. Itu kecil itu, tapi di mata Allah besar. Di mata saya besar itu, karena harganya gede. Kemudian begitu juga maksiat, sekecil apapun ia akan dapat mendekatkan diri kita kepada neraka, sekecil apapun. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengingat itu. Yang kecil-kecil itulah yang hati-hati, yang kadang-kadang kita menyepelekan hal itu. Itulah kultum pada pagi ini, semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.